Sekarang nanti tangan saya ini dari kamera ya, dari kamera tangan kanan saya ini saya letakkan seperti ini, meletakkan saya dari jauh ke dada ibu Bu ya, meletakkan tangan saya ke dada ibu ya, ibu rasakan. Nanti biasanya kalau di dalam diri ibu itu ada sesuatu efek negatif yang mungkin karena akibat pikiran jadi banyak efek negatif seperti jin dan sejenisnya. Nanti dada ibu itu akan terasa hangat Bu ya. Sekarang bayangkan seakan-akan saya ada di depan ibu dan sedang menempelkan telapak tangan saya di dada ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, Bu? Ya, ada semua Bu? Mamanya mana? Nih, arek minta tulung ya puguh. Mohon. Minta tulung. Minta syariat yang cager, yang sehat. Yang sehat, mohon. Kalau boleh tahu ini namanya ibu siapa? Sama ibu siapa? Nur Aini. Nur Aini. Nur Aini. Iya, Ibu Nur Aini. Keluhannya apa aja Bu? Keluhannya pugu, sekujur badan bayi pugu. Kadang mah beteng di perut. Di perut yang sering sakit sama ini tenggorokan. Tenggorokan. Pernah ke dokter diponis penyakit apa? Dulu mah ke dokter penyakit jantung. Terus paru-paru. Kondisinya sekarang makin drop atau agak mendingan atau bagaimana Bu? Ya kadang-kadang kekumatan. Kekumatan. Kadang mah di tenggorokan ini kayak ada segede telur gitu loh. Berjalan gitu atau gimana? Segede telur di sini. Kadang mah hilang, kadang mah ada segede telur. Ibu teh dari Lampung ya? Di Lampung ya? Iya di Lampung, Lampung Timur. Lampung Timur. Iya. Ketokak ya? Saya juga sering ke situ dulu mah. Bukan Ketokak, ini mah Kiambang. Oh, Kiambang. Kiambang, Dusun 6 Kiambang. Bibinya Abod ya? Bibi atau Uwa? Lenya Abod. Ibu gedenya Abod itu apa, mamanya Abod itu adeknya ibu. Jadi gini Bu ya, jadi gini, kalau pengobatan saya itu biasanya itu melalui terapi sebab dan akibat gitu Bu ya. Jadi setiap penyakit yang timbul dari seseorang itu pasti ada sebab akibat. Nah, setelah nanti sebabnya itu Ibu rubah, siapapun yang mempunyai keluhan penyakit jantung kayak Ibu ya gitu, itu ada sesuatu hal, sifat, perilaku yang harus Ibu rubah. Kalau Ibu nanti udah bisa merubahnya, insya Allah nanti Ibu sehat gitu. Karena kalau saya perhatikan Ibu itu, jadi karakternya itu sering memendam amarah atau emosi yang besar tapi yang ditahan gitu, dipendam. Bener nggak itu Bu? Benar. Pendam di pikiran gitu, dipendam di hati, dipendam di. Iya, jadi kalau Ibu itu penyakitnya itu karena pikiran. 85% itu karena pikiran, bukan karena santet, bukan karena teluh, tapi karena diawali dengan terlalunya sering banyak pikiran gitu. Jadi kenapa sering kadang datang, kadang sehat, kambuh-kambuhan kata Ibu ya, kadang sehat, kadang sakit. Itu kalau pikirannya lagi happy, Ibu tuh sehat. Tapi nanti kalau pikirannya lagi stres, banyak pikiran, jadi sering lemes lah, badan sakit-sakit, sering debar-debar gitu. Kadang ada rasa takut, tapi nggak tahu penyebabnya takutnya apa gitu. Kayak sering nggak Bu ngerasain kayak gitu, kayak debar-debar tepubuh kata ini gitu ya. Berdebar-debar tepubuh. Iya itu. Jadi kalau Ibu ingin sembuh, Ibu itu harus bisa belajar lebih ikhlas, lebih sabar, dan jangan sering menyimpan emosi gitu. Ya. Kenapa sampai ke leher gini ada bulatan kayak urat gitu mungkin bergerak Bu ya? Itu kadangan sering kalau kata orang Sunda bisa dibilang tuh ambek kapegung. Jadi ambek kapegung itu emosi pengen ngomong tapi nggak dikeluarin gitu.
Jadi gendek di hati mau ini tuh nggak dikeluarin gitu. Gitu. Dan pun kayaknya ibu sekarang pun lagi menyimpan kejengkelan pada seseorang tapi nggak harus diceritain gitu ya. Kalau misalnya ada rasa jengkel, ada kesel pada seseorang, bisa nggak mulai sekarang ibu itu membuang rasa jengkel itu? Nggak mudah marah, ikhlas gitu. Bisa nggak ibu merubahnya gitu, membuangnya? Insya Allah, Kak. Insya Allah bisa sudah. Mudah-mudahan bisa. Insya Kalau Allah. ibu nanti bisa merubah yang saya katakan tadi, insya Allah nanti ibu cepat sehat gitu. Karena kalau ibu sering menyimpan amarah, sering emosi, sering stres, biar ibu bolak-balik ke rumah sakit pun pasti gitu lagi gitu. Dan yang keduanya itu ya mohon maaf Bu ya, bukan mau bukan mau menjelekkan ibu atau bagaimanapun, bukan. Saya juga ngomong kayak gini tuh bukan berarti saya itu baik atau suci, bukan, saya juga belum tentu gitu ya. Cuman kebanyakan orang yang mempunyai penyakit jantung, siapapun gitu ya, siapapun itu kebanyakan karena akibat sering memendam amarah atau emosi yang besar yang sering dipendam gitu. Lalu yang keduanya itu jadi egois gitu, egois dan selalu memaksakan keinginan atau pendapat terhadap orang lain gitu. Ya mohon maaf Bu ya, yang mohon maaf gitu ya, mohon maaf ini Iya, yang tersinggung ya. sama. Ibu itu memiliki keyakinan yang berlebihan pada diri sendiri dan kadang itu takut direndahkan sama orang lain gitu. Takut ada perasaan gitu, jadi nggak mau gitu direndahkan orang lain. Ya mohon maaf Bu ya. Iya, ya sama-sama. Tapi kalau ibu bisa merubah itu, yang saya katakan tadi itu, bisa merubahnya, insya Allah ibu nanti akan lebih cepat sembuhnya, gitu ya. Jadi perasaan itu ya, egois, selalu memaksakan keinginan atau pendapat terhadap orang lain tuh selalu ingin didengar gitu, itu dibuang Bu ya. Jadi merasa takut nanti direndahkan sama orang lain, ada perasaan tinggi hati gitu ya, mohon maaf, itu dibuang. Dan yang paling pertama itu ibu yang harus dibuang itu amarah tadi itu, ibu ya. Kalau ibu nanti bisa membuang itu semua, insya Allah nanti ibu cepat sembuh. Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah mudah-mudahan bisa lah. Jadi kadang jengkel itu. Iya. Jadi misalnya jika memiliki amarah atau marah terhadap seseorang, ya, hendaknya dilupakan saja Bu ya, dilupakan ya. Dilupakan entah dengan keluarga, entah dengan suami, entah dengan anak, entah dengan siapapun. Jadi jangan sering mudah kesal mulai sekarang. Nanti insya Allah penyakit ibu itu entah paru-parunya, entah lehernya yang sering ada bulatan-bulatan jalan atau apa itu nanti hilang. Jadi jangan kalau ada perasaan itu sering dipendam, pengen keluar nggak keluar gitu, tapi kadang tinggal nangis gitu, tinggal berbesmil, keluar air mata, itu penyakitnya. Kalau saya lihat itu seperti itu Bu ya. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya penyakit itu adalah kita sendiri Bu yang mengundangnya ya, tanpa kita sadari gitu ya. Rasa marah, emosi yang tertahan, iri, dengki, dan juga sifat-sifat lainnya yang tidak baik itu menimbulkan dampak gitu ya. Dampak yang akan menjadikan penyakit di dalam tubuh kita gitu ya. Sehingga karena pikiran tadi itu banyak penyakit yang bermunculan gitu. Jadi mulai sekarang ibu itu kalau nanti lagi kambuh, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak ibadah, dan rubah sikap ibu. Ya Bu ya. Nanti kalau ibu gak mudah stres lagi, insya Allah nanti ibu cepat sembuh. Udah paham kan Bu? Kalau air jam-jam yang kemarin suruh disiapkan sama Abad udah ada belum Bu? Ada ini. Oh iya. Ibu nggak tersinggung kan Bu? Saya ngomong kayak gini Bu ya, nggak tersinggung kan? Gimana?
saya ngomong kayak tadi ibu nggak tersinggung kan? Nggak kesel kan? Nggak. Enggak, insya Allah enggak. Insya Allah malah mak. Nun, alhamdulillah muji syukur ke Allah aya nu nyaangan gitu ya teh. Kadang sok ari pikiran jengkel eta memang pikiran jengkel eta rasana ya Allah dipendem bae gitu ngomong mah henteu. Tapi rasana dipendem bae gitu keur pikiran. Jadi bulet berjalan gitu. Itu sebenarnya bukan karena sihir, santet lu ibu tuh nggak ada kayak gitu. Kalau ada orang pinter ngatain ibu kena santet tapi itu bohong, nggak ada gitu. Itu sebenarnya pikiran ibu sendiri gitu. Ya udah nanti ibu sekarang air jam-jamnya dibuka aja, ditaruh di dekat ibu. Ini udah dibuka ini. Taruh aja, diletakkan di dekat ibu, ditaruh di dekat ibu aja, diletakkan. Di bawah ya. Di bawah aja. Kalau udah ditaruh di bawah, sekarang ibu mana muka ibunya? Ini udah ditaruh di bawah. Itu biarin aja bu. Sekarang ibunya muka ibunya di kamera lagi. Itu biarin di kamera. Di kamera lagi. Sekarang telapak tangan kanan ibu, telapak tangan kanan dipegang ke dada. Dua-duanya. Satu aja, sebelah kanan. Pegang di dada. Satu aja. Udah dipegang ke dada, udah. Bismillah. Halo bu, udah dipegang ke dada, udah? Udah ke dada. Suara saya jelas nggak bu? Suara saya jelas nggak? Alhamdulillah jelas. Oh iya. Pak Ustadz. Ya udah. Sekarang dipegang kayak gini bu ya, dipegang, dengarkan saya membacakan doa-doanya, mudah-mudahan ibu disembuhkan ya. Telapak tangan kanan bu ya, saya doakan. Sama ibu didengarkan, fokus bu ya, fokus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru. Ya Allah, hamba bertawasul dengan Ismul Azam untuk menyembuhkan segala gangguan efek negatif penyakit yang ada di dalam tubuh Ibu Nur Aini. Ya Allah, ya Hakimu, ya Alimu, ya Aliyu, ya Azim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astagis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astagis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astagis. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku Ibu Nur Aini. Ya Allah, apabila penyakit beliau ya Allah, terutama gangguan jantungnya ya Allah, apabila itu diakibatkan beliau yang sering menyimpan amarah ya Allah, yang mudah emosi ya Allah, yang sering ditahannya ya Allah, dan sering egois, sering memaksakan keinginan atau pendapatnya terhadap orang lain, atau keyakinan yang berlebihan pada diri sendiri dan menyombongkan diri takut direndahkan, apabila itu suatu dosa di hadapanmu ya Allah dan menjadikan penyakit gangguan jantung di dalam tubuh Ibu Nur Aini ya Allah, maka hamba memohon ya Allah, ampunilah beliau ya Allah, ampunilah beliau ya Allah, ampunilah beliau ya Allah, sembuhkanlah ya Allah penyakitnya ya Allah, normalkan kembali ya Allah jantungnya ya Allah, paru-parunya ya Allah, lehernya ya Allah, kerongkongannya ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah dengan sembuhnya beliau ya Allah bisa menjadikan beliau ya Allah lebih taat, lebih memperbanyak mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallahu Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahis syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas sami'ul alim.
Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah. Alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisni syari'an bi'ijatillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekarang lepaskan Bu telapak tangan Ibu dari dadanya Bu. Sekarang nanti tangan saya ini dari kamera ya. Dari kamera tangan kanan saya ini saya letakkan seperti ini. Nanti saya akan meletakkan tangan saya dari jauh ke dada Ibu Bu ya. Meletakkan tangan saya ke dada Ibu ya. Ibu rasakan. Nanti biasanya kalau di dalam diri Ibu itu ada sesuatu efek negatif yang mungkin karena akibat pikiran jadi banyak efek negatif seperti jin dan sejenisnya. Nanti dada Ibu itu akan terasa hangat Bu ya. Nanti akan terasa hangat. Seandainya nanti Ibu mual, muntahkan aja Ibu, jangan takut. Seandainya gitu ya. Kalau pengen batuk, batukan. Kalau nggak pengen muntah, jangan dimuntahkan Bu ya. Kalau rasa hangat, biarkan aja dia. Sekarang Ibu dengarkan Bu ya. Tangan saya dari jauh akan menempelkan ke dada Ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yazidud dhalimina illa khasara. Sekarang bayangkan seakan-akan saya ada di depan Ibu dan sedang menempelkan telapak tangan saya di dada Ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ya Allah, hamba memohon ya Allah, apabila ya Allah di dalam tubuh Ibu Nuraini ya Allah terdapat efek negatif ya Allah, terdapat kerajaan-kerajaan jin ya Allah, yang mungkin karena pikirannya sering stres ya Allah, yang sering berdatangan sesuatu yang tidak baik dalam tubuhnya ya Allah, di dalam pikirannya ya Allah, di dalam jiwanya ya Allah, di dalam halusinasinya ya Allah, yang membuatkan beliau berpenyakit ya Allah, hamba memohon ya Allah, medis maupun non medis ya Allah, keluarkanlah ya Allah dari dalam tubuhnya ya Allah, keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau Ibu mual, ada rasa mual, diludahkan aja Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad.
Allahus Samad. Ya Allah, hamba memohon, ya Allah, sembuhkanlah ya Allah segala pengaruh penyakit di dalam tubuh Ibu Nur Aini ya Allah. Hamba memohon ya Allah, bersihkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah lewat mulutnya ya Allah. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibunya sambil istighfar Bu ya, harus tenang, jangan sampai nanti kesurupan atau segala macam Bu ya, dilawan, tenang, istighfar. Kalau muntah, muntahkan. Kalau mual, ludahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Sekarang Ibu ikuti bacaan saya dalam hati aja, baca istighfar dan membaca doa Nabi Yunus. Ibu renungi dalam-dalam, baca istighfar, ingat-ingat sama dosa-dosa Ibu. Kalau lagi ada kebencian sama seseorang, dibuang. Ada rasa jengkel sama orang, dibuang. Ada sesuatu yang mengganjal di hati, dilepaskan. Ya Bu ya. Astagfirullahalazim. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astagfirullahalazim. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astagfirullahalazim. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astagfirullahalazim. Masih ada rasa mual Bu? Masih ada rasa mual? Udahkan aja kalau masih ada rasa mual. Baca lagi kalau masih ada rasa mual. Astagfirullahalazim. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi Bu, nanti Ibu sering baca itu Bu ya. Habis sholat baca astagfirullahalazim. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau Ibu lagi ada rasa jengkel, rasa kesal, ada orang yang menjengkelin Ibu misalnya, Ibu baca itu lagi. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sambil dibuang rasa jengkelnya Bu ya. Sambil dibuang, nggak boleh stres. Banyak bersyukur. Insya Allah nanti Ibu cepat sembuh. Setiap habis sholat baca astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu memohon ya Allah, seandainya penyakit saya ya Allah, karena saya sering mudah stres, mudah emosi, apabila itu suatu dosa di hadapan-Mu ya Allah, maka ampuni saya ya Allah. Gitu. Jadi pakai bahasa Ibu aja. Mau pakai bahasa Sunda, bahasa Banten, bahasa Lampung. Pokoknya seperti itu, terserah Ibu. Bu ya paham kan? Jadi baca itu. Langsung ambil nanti habis sholat dibuka. Ya Allah, melalui keberkahan air jam-jam ini, saya memohon hilangkanlah penyakit saya di dalam tubuh saya. Minum 3 teguk, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. 3 teguk sedikit aja. Teguk gitu. Jadi diminumnya tapi itu. air jam-jamnya Iya. segede gini air jam-jamnya. Mana? Nah gitu. Oh, sedikit. Jadi kalau bisa Ibu itu nanti dibuat minum 3 teguk selama 3 kali setiap selesai sholat.
Biar selesai sholat aja. Nah, pokoknya 3 kali setiap selesai sholat. Misalnya habis, Sekarang mah nggak diminum gitu ya. ya, Sekarang mah nggak diminum. sekarang nanti diminum. Habis diobatin diminum 3 teguk. Nanti habis sholat 3 kali. Mau habis sholat asar nggak apa-apa. Mau habis sholat duhur nggak apa-apa. Mau habis sholat subuh nggak apa-apa. Yang penting 3 kali setiap habis sholat. Cuman mau minumnya tadi, seperti saya bilang tadi. Ibu ingat kan? Baca istighfar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca ibu sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya 9 kali kata ibu udah cukup, cukup. Kalau misalnya belum cukup, mau 100 kali, mau 3 kali, mau 7 kali, terserah. Tergantung kondisi ibu ya. Nanti habis itu, ya Allah, seandainya penyakit saya itu akibat saya sering mudah jengkel, mudah emosi gitu ya, bla bla bahasa ibu, maka ampuni saya ya Allah. Dan langsung diambil airnya, ya Allah, melalui kebarokahan air jam-jam ini, saya memohon kesembuhan atas penyakit saya. Lalu pakai tangan kanan diminum 3 teguk. Baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, minum 3 teguk. Pokoknya dikira-kira aja sampai cukup 3 kali gitu. Sampai cukup 3 kali. Sebenarnya air jam-jamnya terlalu sedikit sih ya. Kecil air jam-jamnya. Nah, Dari sananya ini kayak segini. iya, nggak apa-apa. Cuma pokoknya ibu mulai sekarang itu nggak boleh stres. Pokoknya sering, kalau bisa sering banyak bergerak, olahraga, harus semangat gitu bu ya. Diem aja males mau kemana-mana, itu nanti nambah parah. Nanti kalau habis ditelepon, nanti kalau ini habis ditelepon, ibu baca tadi astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sebanyak-banyaknya ibu, terserah mau berapa kali juga. Baca ya Allah, penyakit saya ini akibat saya mungkin sering emosi gitu. Udah tersinggung atau menyimpan kejengkelan, sering egois gitu, pendapatnya selalu ingin didengar atau segala macam. Apabila itu suatu dosa ya Allah menjadikan penyakit di dalam tubuh saya, maka ampuni saya ya Allah gitu. Lalu baca Allah melalui keberkahan air jam-jam ini, ya Allah, hamba memohon kesembuhan dari penyakit saya. Lalu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, lalu diminum. Pokoknya pakai bahasa ibu aja, intinya seperti itu. Nanti kalau misalnya ini diingetin lagi sama Abod, paling paham ya Abod ya. Kasih siraman rohaninya Pak Ustadz ya. Bukan Pak Ustadz. Semoga pada panjang. Iya, bukan Pak Ustadz, orang biasa. Bukan Pak Ustadz. Panggil aja Agani aja gitu ya, bukan Pak Ustadz saya mah. Agani. Terima kasih siraman rohaninya, semoga Allah ngebalas yang terbaik, ilmunya dikasih tajam sama Allah, bermanfaat. Amin. Makasih Bu ya. Walaupun diobati kemanapun, didoakan sama siapapun, walaupun sama saya sekalipun, kalau ibunya tetap stres, sering menyimpan jengkel, percuma, nggak akan sembuh nantinya. Ya, mulai sekarang namanya orang hidup emosi boleh, cuman jangan lama-lama, udahnya dibiasain lagi aja, biarin gitu. Soalnya ibu teh sebenarnya mah jika teparah sebenarnya parah gitu. Jika orang mah sehat disangka orang mah gitu, kayaknya mah bisa jalan kene, bisa kesana kesini kene gitu. Sebenarnya mah gitu, banyak penyakitnya gitu. Benar. Jadi nanti dilintu sampai sehat guys. Disangka orang mah biasa we meren gitu. Ya gitu aja mungkin Bu ya. Nanti kalau misalnya poho atau lupa Abod nanti yang ingetin. Makasih banyak ya Agani. Siap. Makasih banyak. Semoga Allah balas kebaikan anak. Mohon maaf abi. Cuma minta karena Allah ya. Karena naon Bu, abi. Karena Agani nuhun muji syukur ka Allah na geus di terangan kitu hatena geus di caangan kitu ku Agani geus dibere. Nya. Soalnya ilham gitu. Kela ira-iraha mun abi ka Lampung silaturahmi. Ya gitu ya Bodnya, hampura Abod, hampura ibunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.